Milad ke-15 Pondok Pesantren Tanpis Kimarogan menyelenggarakan berbagai kegiatan. Juga tanggal 19 Juli dibuka pesantren lansia. Jadi para lansia itu jadi yang diperhatikan itu anak-anak usia dini dan juga lansia. Kenapa buka lansia itu? Nah itu juga kami itu tempat di Talang Betutu itu sejak COVID. Sebetulnya ketika ibu-ibu apa emak-emak majelis taklim itu nggak ada tempat untuk pengajian ya, PPKM ya, pembatasan itu kan kegiatan. Nah itu mereka numpang ngajinya di pesantren Talang Betutu. Nah, ibu-ibu lansia. Iya, ibu-ibu lansia. Akhirnya tercetuslah waktu itu kita buka pesantren lansia. Nah, istilahnya itu mempersiapkan kematian yang indah gitu kan. Tapi kalau kami sih enggak. Kami pakai misinya seperti kayak Marogan. Jadi manusia keramat ya kan. Orang mati bisa menghidupi orang hidup. Jadi kalau bisa kita ini orang mati bisa menghidupi orang hidup. Ya kayak Marogan itu kan. Jadi dia meninggal sudah 1 abad lebih, tapi dia masih namanya hidup ya kan. Terus peninggalan juga masih bermanfaat bagi orang yang hidup ya. Bagi orang lain, orang banyak ya kan. Orang datang ziarah ke makamnya itu UMKM juga hidup di situ. Nah jadi kita pengen kalau bisa seperti Kiai Marogan, manusia keramat. Keramat itu kan dari bahasa Arab, keramat artinya karomah dari bahasa Arabnya itu sukses mulia. Jadi sukses di dunia tapi mulia di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa kembali dengan saya Muhammad Nasir di podcast ketikpos.com. Kali ini kita akan berbincang-bincang terkait sejarah perkembangan salah satu pesantren dan rumah tahfiz yang ada di Palembang. Bersama saya telah hadir kami telah hadir di kediaman Ustadz Mas Agus Fauzan. Ya, Assalamualaikum ya Kak. Alhamdulillah. Atau lebih dikenal sebagai Ustadz Yayan. Nah, kira-kira bisa diceritakan Ustadz, kegiatan yang akan dilaksanakan bersama pesantren itu seperti apa itu Ustadz? Ya, makasih sebelumnya Kak Nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Ketikpos Ketikpos yang dimuliakan Allah. Jadi insya Allah kita akan memperingati milad pesantren Rumah Tahfiz Kiai Marogan yang ke-15 tahun. Sudah ini juga umurnya sudah 15 tahun. Iya, dari tanggal 19 Juli 2010 di Masjid Kiai Marogan, Palembang. Jadi sejarahnya mulai akhirnya di Masjid Kiai Marogan. Berawal dari Masjid Kiai Marogan, karena Rumah Tahfiz itu kan definisinya pesantren mini berbasis masjid. Pesantren mini berbasis masjid. Jadi kita untuk memulai dakwah dan pendidikan itu dimulai dari rumah tahfiz dan itu memang penggagasnya yaitu Kiai Yusuf Mansur. Karena beliau menggaungkan rumah-rumah tahfiz, akhirnya saya minta doa restu dari beliau 2010. Iya, 2010 dan yang meresmikan langsung Ustadz Yusuf Mansur di Masjid Kiai Marogan. Itu berapa orang Ustadz jumlah muridnya pertama kali itu? Jadi pertama sekali itu ya dari 5 orang, kemudian naik tambah 10 orang, 20 orang gitu. Sampai sekarang? Nah sekarang alhamdulillah sudah ratusan. Jadi pesantren itu sekarang ini sudah bentuk ini ya, sekolah ya? Atau gimana tuh? Dari rumah tahfiz itu kan ibaratnya cuma kegiatan belajar menghafal Al-Quran ya. Nah karena kita ingin terus ya anak-anak santri yang awalnya kalau konsep rumah tahfiz itu kan manfaatkan masjid yang sudah ada. Kebetulan Kiai Marogan kan meninggalkan 2 masjid di Palembang, dan dalam sejarahnya juga di abad 19 itu istilahnya belum dikenal istilah pondok pesantren. Pengajian kiai itu ya itu di masjid. Ya.
basisnya di ya, masjid. Kalau di Sumatera Selatan itu di masjid. Ya. Nah, jadi kita kembangkan buka konsep rumah tahfiz, manfaatkan tempat belajarnya itu di masjid. Nah, tapi kemudian bukan hanya yang santri kalong pulang pergi, tapi ada yang menitipkan anaknya untuk dibina intensif mondok. Nah, itulah akhirnya di samping masjid itu kita minjam kantor masjid, ya. Kemudian ada rumah orang tua juga, kita numpang di situ. Nah, Sampai tahun berapa tuh Kak? itu sampai kurang lebih 3-4 tahun di sana. 2010-2013an. Ya, 2013-an. Nah, kemudian anak-anak yang mondok itu kan harus sekolah, ya. Sekolah formal. Ya, sekolah formal. Ya, memang di samping masjid itu ada sekolah madrasah Alhamdulillah, terus juga pernah juga kita titipkan di sekolah alam Palembang, ya, binaannya Profesor Dr. Yono, ya. Nah, tapi kemudian seiring waktu ada yang berwakaf tanah di Talang Betutu. Nah, itulah. Itu tahun berapa tuh mulainya tahun merintis pembangunannya itu? Memberikan wakaf itu tahun 2016. 2016. Tapi sementara masih belajar di sana ya, Masjid Marogan. Kami setelah di Masjid Marogan juga ada yang wakafkan rumah. Oh, di sana. Di poligon waktu itu ada di Jalan Seruni, poligon lama. Rumah tahfiz Rahmat namanya, yang punyanya itu almarhum Pak Rahmat. Hanya kami setahun di situ. Sekarang masih yang Pak Rahmat itu rumah tahfiz. Iya, jadi setelah saya nggak lagi tuh diteruskan oleh Ustadz Imron waktu itu kan. Kemudian kita ada lagi tawaran di poligon baru di komplek perumahan Bukit Sejahtera itu, ada rumah Pak Ishak Meki, ya kan. Nah, kita sempat kelola juga di situ. Kemudian di sini ini di Jalan Pertahanan, ya, kita ini di rumah tahfiz Al-Kausar, Masjid Al-Kausar. Kalau di sini sejak tahun berapa itu? Ini dari tahun baru ini, zaman Covid ini 2020-2021 ya. 2020-an ya. 2020-an. Nah, kemudian ada juga yang di Sela Beranti, ya. Jadi memang Ustadz Yani ternyata sudah banyak punya rumah tahfiz. Ada berapa tuh kalau di kira-kira totalnya Ustadz? Iya, kalau yang langsung di binaan kita itu ada 10-an ada. 10. Tapi yang kita ikut bantu pendirian itu lumayan banyak di daerah-daerah. Itu konsepnya seperti apa? Rumah tahfiz apa memang ada target misalnya di Sumsel sekian ribu rumah tahfiz itu? Iya, jadi gini, memang waktu itu saya kan ya sama guru saya Ustaz Isa Mansur itu kan kita pengen ngembangkan rumah-rumah tahfiz di Sumsel, ya, bukan hanya di Masjid Kiai Marogan, tapi juga di daerah-daerah, karena kita lihat masjid di Sumsel banyak ya. Di Palembang saja kan itu lebih dari 1000 masjid. Nah, jadi ya kalau ada program rumah tahfiz, maka insya Allah masjidnya jadi makmur kan. Seperti misalnya di Tanjung Batu itu lebih dari satu kecamatan atau satu desa, ya, itu lebih dari 50 rumah tahfiz, ya. Nah, itu ada masjid, ada musola gitu. Nah, istilahnya masjidnya, manfaatkan masjidnya sudah ada, ustadznya kita panggilkan, ya, ada yang dari Banten, ada yang dari Jawa gitu kan. Nah, kemudian santrinya warga sekitar yang ada di kampung itu pulang pergi. Itu berbayar tidak? Nah, bervariasi. Jadi kalau yang kami kembangkan itu rata-rata ini untuk yatim duafa. Ya. Jadi anak-anak yatim duafa istilahnya itu yang nggak bayar lah, ya. Jadi mereka tidak membayar, tapi mungkin ada mereka donatur-donatur jadi mengundang para dermawan, para donatur itu menjadi orang tua asuh, ya. Jadi mereka ada yang sebulan 30.000, ada yang sebulan 100.000 gitu kan. Dan dari situlah untuk biaya operasional, untuk guru, untuk makan minum santri gitu. Nah, kalau milad yang akan diadakan ini sendiri, apakah milad pesantren yang ada Talang Jabe itu atau seluruhan yang dari awal yang berdiri 2010 itu ya? Kita hitungnya itu milad itu 15 tahun itu dari rumah tahfiz Kiai Marogan. Jadi
tanggal 19 Juli 2010. Nah itu karena kita anggap dari situlah cikal bakal juga atau embrio dari rumah-rumah tahfiz yang ada di Sumsel. Ya, gitu. jadi maksudnya milad itu semua yang sudah berjalan seiring selama sejak berdiri itu sampai dia di Talang Jambi. Iya, sampai sekarang di Talang Jambi dan sampai nanti kemana lagi? Gitu kan? Karena kan kita nggak boleh berhenti stagnan kan, hanya apa namanya tuh satu tempat. Artinya nanti yang terlibat itu yang semua siswa-siswa yang ada yang dari pergerakan tadi ya, iya, dari di sini Al-Kausar, iya, betul. dari Kimarogan. Iya, berapa orang kira-kira dikumpulkan jumlah ini santrinya? Santri apa sebutnya itu? Iya, santri ya. Iya. Jadi sebenarnya sudah ratusan lah ya. Apalagi kalau yang di Talang Betutu itu kan sudah satu lokasi itu terpadu, ada TK, SD, SMP, SMA, bahkan ini nanti tanggal 19 Juli ini sekaligus dibuka perkuliahan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Oh, jadi ada perguruan tingginya juga. Universitas PTIK Jakarta. Oh, PTIK. Jadi kita kelas filial dari PTIK Jakarta. Jadi memang ada kelas filial ya, kelas jauh atau kerjasama ya. Jadi bentuknya ada online ya, pakai Zoom, ada juga offline, nanti setoran hafalan. Jadi insya Allah tanggal 19 Juli ini dibuka Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Itu baru pertama kali ya? Baru pertama itu kali. Sekaligus dalam acara itu? Iya, dalam acara itu. Insya Allah dihadiri oleh Wakil Rektor ya, sama dekannya Pak Profesor Samsul Bahri sama Dr. Baiti Rahman. Ya. Kalau rektornya PTIK itu Menteri Agama. Profesor Dr. Nasaruddin Umar ya. Dan itu memang untuk mewadahi kawan-kawan yang ada di rumah tahfiz, mereka yang istilahnya sibuk mengajar tapi belum kuliah, bisa kuliah model dari PTIK itu. Karena perguruan tinggi ilmu Al-Quran kan mereka sudah punya hafalan, kemudian tinggal akademiknya saja kan, mata kuliah. Jurusan apa saja sekarang kalau di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, jurusannya ada MPI Manajemen Pendidikan Islam, ada PAI Pendidikan Agama Islam, dan PAUD. Ya. Ini juga mungkin ini termasuk sebagian menyerap dari lulusan yang sekolah-sekolah tadi ya, yang betul, ikut di bawah binaan tadi, bisa lanjut ke sana. Ya, kalau bisa kan kita dorong. Lalu sekarang ini kan harus meningkat, bukan tamatan SMA kan, tapi juga harus sarjana kan, untuk mereka bisa bersaing nanti di tengah-tengah masyarakat. Dan kita nanti kerjasama dengan beberapa rumah tahfiz dan juga masjid ya, karena istilahnya itu PTI kan sarjana Al-Quran, jadi marbot masjid kita ajak untuk nanti isi slot yang kosong itu ya. Iya, betul. Atau gue bentuknya kerjasama beasiswa gimana untuk marbot itu? Iya, nanti kita dorong juga sebetulnya dari masjid-masjid itu membiayai, kan kuliahnya murah, satu bulannya 500.000. Jadi murah kuliahnya, satu bulan 500.000. Itu inklusi sama makan siang dan makan malam itu? Iya, jadi kita pokoknya dakwah ya kan, kita inovasi, kita dorong supaya mereka tidak berhenti belajar ya, belajar terus ya dari ahlinya. Dan nanti juga tanggal 19 Juli dibuka pesantren lansia. Jadi para lansia itu jadi yang perhatian itu anak-anak usia dini dan juga lansia. Kenapa buka lansia itu? Nah, itu juga kami itu tempat di Talang Betutu itu sejak Covid, sebetulnya ketika ibu-ibu emak-emak majelis taklim itu nggak ada tempat untuk pengajian ya, PPKM ya, pembatasan itu kan kegiatan. Nah, itu mereka numpang ngajinya di pesantren Talang Betutu. Nah, ibu-ibu lansia. Iya, ibu-ibu lansia. Akhirnya tercetuslah waktu itu kita buka pesantren lansia. Tapi karena di situ ada anak-anak sekolah, usia sekolah, jadi kita atur-atur dulu tempatnya. Alhamdulillah sudah dapat ininya. Jadi ada untuk anak-anak santrinya khusus, yang untuk lansianya juga khusus. Nah, kalau lansianya ada batas tidak? Umur berapa itu termasuk kategori lansia? Iya, sebenarnya ya sudah mungkin sudah yang lansia pensiun lah kalau PNS ya, 58 berarti. Betul ya. 58, 57. Kalau 40 belum masuk lansia tuh. Iya, tapi kalau yang misalnya dia
apa ya, sudah nggak ada kegiatan. Ini kan ada tuh yang single parent, nggak ada istrinya lagi, nggak ada suaminya lagi, ya kan? Diajak kita. Iya, bisa ikut. Tapi kalau dia masih ada pasangan juga boleh ya? Boleh, ya boleh. Di situ sudah disiapkan kamar-kamarnya, ya sudah. Oh, ini di sana ini nginep ya? Iya, bisa sambil nginep bisa. Dan itu ya kerjasama sama penyuluh BKKBN lansia, karena programnya itu kan dari BKKBN ada sekolah lansia berdaya kan. Nah, kalau ini kan menarik ini Ustaz. Nah, kalau untuk lansia ini materinya apa saja? Apakah memang ada kurikulumnya atau seperti apa? Iya, jadi sebetulnya kalau untuk di pondok pesantren itu kan rata-rata ya, itu mereka yang pengen mondok itu kan pengen menyiapkan bekal akhirat ya. Nah, istilahnya itu mempersiapkan apa, kematian yang indah gitu kan. Tapi kalau kami sih enggak, kami pakai misinya seperti Kiai Marogan. Jadi manusia keramat ya kan. Orang mati bisa menghidupi orang hidup. Jadi kalau bisa kita ini orang mati bisa menghidupi orang hidup. Ya Kiai Marogan itu kan. Jadi dia meninggal sudah 1 abad lebih, tapi dia masih namanya hidup, ya kan. Terus apa namanya, peninggalan juga masih bermanfaat bagi orang yang hidup ya. Bagi orang lain, orang banyak, ya kan. Orang datang ziarah ke makamnya itu UMKM juga hidup di situ. Nah, jadi kita pengen kalau bisa seperti Kiai Marogan, manusia keramat. Keramat itu kan dari bahasa Arab, keramat artinya karomah, dari bahasa Arabnya itu sukses mulia. Jadi sukses di dunia tapi mulia di akhirat. Nah, mungkin kalau melihat milad tadi kan cukup ini meriah dan banyak kegiatan. Bisa diceritakan apa saja kegiatan di milad tadi? Nah, jadi selain peresmian pesantren lansia, terus juga perkuliahan PTIQ, apa namanya, terus juga kita buka lagi wisata yang dulu pondok itu apa banyak orang datang berkunjung wisata kan, mancing segala macam. Ada kegiatan mancing juga? Iya, ada, malah ini ada lombanya. Ya, kita buka apa, bikin lomba-lomba. Itu gratis tuh bayar itu kalau mancing itu? Iya, kalau yang ikut lomba ada ininya, ada syarat dan ketentuannya. Syarat dan ketentuan berlaku SKB berarti ya. Ada hadiahnya mobil itu. Beli sendiri tapi yang ini sih untuk hiburan ya. Yang penting kan apa, kita apa meriahkan. Jadi apa tadi, mancing, apalagi? Mancing, ada lagi lomba rebana. Mamaknya ada lomba rebana. Sudah ada 20 lebih grup ya, sesumsel ini. Terus ada lagi apa, busana muslim, statue itu style kakek dan cucu. Style kakek, jadi dari cucu sama kakek. Neneknya tidak belok berarti. Ada mewarnai untuk anak-anaknya itu. Objek ini sudah ditentukan ya kalau mewarnai. Iya, sudah ada, dan itu nanti langsung dibawa, ada mentor apa namanya, yang maestronya di Palembang ini ada Kak Yos namanya. Tadi ketemu nanti dengan ini apa? Belum ustaz tapi ya, itu seniman ya. Iya, seniman. Mungkin nanti benar-benar jadi ustaz juga. Pelukis memang. Amin ya. Ada lagi Ustaz yang mau disampaikan yang mungkin berhubungan dengan milad ini? Iya, jadi kami minta doa dan dukungannya dari masyarakat Sumatera Selatan khususnya ya, karena ini pesantren Tahfiz Kiai Marogan ini ya bisa membawa kebaikan dan bermanfaat untuk masyarakat luas ya, baik dari usia dini sampai usia lansia, dan juga kita bisa melanjutkan ruh dakwah Kiai Marogan ya kan. Nah, Kiai Marogan itu kan dia di zamannya itu ya luas jangkauannya ya kan, karena dia bukan saja dakwanya di kota Palembang tapi juga masyarakat Sumatera Selatan, sampai di Mekah juga. Bahkan sampai di tanah suci gitu kan. Nah, itu, dan beliau jejaknya masih terasa sampai hari ini. Dan kami saja pakai nama Kiai Marogan itu bawa rahmat Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Jadi apa ya namanya tuh, ya banyak kemudahan lah ya.
Jadi ya kita undang masyarakat untuk hadir ya di Talang Jambi ya. 19-20 2 hari. 2 hari. Iya. Jadi bisa datang tanggal 19 bisa tanggal 20. Iya, bisa ya. Ya, atau juga mau ikut sekalian pesantren lansia tadi, bisa, atau mau ya, statue juga boleh. Iya. Atau mancing juga Iya, boleh. boleh, iya. Nanti diajari doanya supaya dapat ikan yang banyak. Iya. Iya. Karena memang lokasinya dikelilingi sungai, ya kan. Dan ini Masya Allah kurang lebih dalam 2 minggu ini kita bersihkan sungai itu, ya dibantu oleh dari Dinas PU, Perairan Kota, BBWS, ada juga dari anggota Koramil Kecamatan Sukarami ya. Tadinya kan ini sungainya karena dangkal kan, sudah mulai sekarang digali ya. Nah, makanya kita pengen jadi menghidupkan sungai juga. Ya, mengalirkan lagi sungainya supaya itu manfaatnya kan itu bukan hanya untuk pesantren tapi juga untuk warga dan perumahan yang ada di situ. Demikian barangkali perbincangan kita dengan Ustadz Yayan. Saya tadi yang ingat tadi yang slogannya Kimorogan itu orang mati yang bisa menghidupkan menghidupi orang hidup ya. Iya, orang mati kan Kimorogan itu kan sudah mati tapi masih hidup, bisa menghidupi orang yang hidup. Bukan menghidupkan orang yang mati tapi. Bukan. Dan kita jangan terbalik. Selama ini kan kadang kita orang hidup ini bikin orang hidup jadi mati. Iya. Ya kan? Karena ulah kita tadi kan orang yang tetangga kita jadi susah, setengah mati dia kan nggak bisa parkir, nggak bisa tenang ya kan. Nah, ini kita balik. Kita yang sudah meninggal justru bisa menghidupi orang yang hidup dengan jasa-jasa dan karya peninggalan kita. Oke, demikian semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.